Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih setianya kembali membangunkan kita pada pagi hari ini. Nafas yang masih kita hirup adalah anugerah dan hari yang baru adalah kesempatan baru untuk berjalan bersama Tuhan. Namun, mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang membawa banyak pertanyaan. Mengapa doa belum dijawab? Mengapa pintu yang sudah hampir terbuka justru tertutup? Mengapa rencana yang telah disusun dengan baik tiba-tiba berubah? Sebagai manusia, kita ingin mengetahui alasan dibalik setiap peristiwa. Kita merasa lebih tenang jika sudah mengetahui apa yang akan terjadi besok. Tetapi Tuhan seringkali tidak memberikan penjelasan lebih dahulu. Tuhan mengajak kita untuk percaya lebih dulu. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Sahabat terkasih, ayat ini dimulai dengan sebuah perintah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya bukan berarti kita sudah mengetahui semua jawabannya. Percaya berarti kita yakin bahwa Tuhan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Seringkali kita ingin Tuhan menjelaskan seluruh rencananya. Kita ingin tahu kapan masalah selesai, kapan usaha berhasil, kapan keluarga dipulihkan, atau kapan doa dijawab. Namun, Tuhan hanya meminta satu hal, tetap berjalan bersamanya. Firman Tuhan juga berkata, "Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Bukan berarti kita tidak boleh berpikir atau membuat perencanaan. Tuhan menghendaki kita menggunakan hikmat, tetapi jangan menjadikan logika manusia sebagai sandaran utama. Pengertian kita sangat terbatas. Kita hanya melihat hari ini. Tuhan melihat tahun depan. Kita hanya melihat satu pintu yang tertutup. Tuhan melihat jalan panjang yang sedang Ia siapkan. Lalu firman Tuhan melanjutkan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu." Artinya, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Mintalah pimpinannya sebelum melangkah. Jangan hanya datang kepada Tuhan ketika masalah sudah besar, tetapi biarkan Tuhan memimpin sejak langkah pertama. Dan Tuhan memberikan janji yang indah, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bukan berarti hidup akan selalu mudah, tetapi Tuhan berjanji akan menuntun kita ke jalan yang benar, meskipun kita belum memahami alasannya hari ini. Sahabat terkasih, ada seorang wanita telah lama bermimpi memiliki sebuah toko roti. Selama bertahun-tahun ia menabung sedikit demi sedikit. Ia bekerja lembur, menghemat pengeluaran, bahkan menunda banyak keinginan pribadi demi mewujudkan impiannya. Suatu hari ia menemukan sebuah toko yang sangat luas di pusat keramaian kota. Lokasinya ramai, bangunannya bagus, dan menurutnya sangat cocok untuk mengembangkan usahanya. Dengan penuh semangat, ia menghubungi pemilik toko dan hampir menyelesaikan proses sewanya. Namun, keesokan harinya, pemilik toko mengabarkan bahwa toko tersebut sudah lebih dulu disewa orang lain. Ia pulang dengan hati hancur. Dalam doanya, ia berkata, "Tuhan, bukankah aku sudah berdoa begitu lama? Mengapa justru kesempatan ini lepas saat sudah begitu dekat?" Beberapa minggu kemudian, ia menemukan toko lain. Ukurannya memang sedikit lebih kecil dan letaknya tidak semewah yang pertama. Namun, biaya sewanya jauh lebih terjangkau. Dengan sisa modal yang ada, ia akhirnya membeli oven yang lebih besar, mesin pengaduk adonan yang lebih baik, dan lemari pendingin berkualitas. Ia pun membuka tokonya dengan penuh syukur, meski masih bertanya-tanya mengapa Tuhan menutup kesempatan pertama. Beberapa bulan kemudian,
sebuah pusat perbelanjaan baru resmi dibuka tidak jauh dari tokonya. Jalan menuju tokonya menjadi jauh lebih ramai. Pesanan mulai berdatangan bukan hanya dari pelanggan sekitar, tetapi juga dari kafe, kantor, dan beberapa hotel. Usahanya berkembang lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Suatu hari, ia bertemu dengan pemilik toko pertama. Dari percakapan mereka, ia mengetahui bahwa penyewa di sana kesulitan bertahan karena biaya operasional yang sangat tinggi. Tidak lama kemudian, usaha itu pun ditutup. Dalam perjalanan pulang, ia tersenyum sambil berdoa. Tuhan, sekarang aku mengerti. Waktu itu aku mengira Engkau mengambil sesuatu dariku. Ternyata Engkau sedang melindungiku dan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukankah seringkali hidup kita juga seperti itu? Kita kecewa karena satu pintu tertutup. Padahal Tuhan sedang mengarahkan kita ke pintu yang lain. Kita menangis karena rencana berubah. Padahal Tuhan sedang menyusun rencana yang lebih indah. Hari ini mungkin kita belum mengerti. Tetapi suatu hari nanti, ketika menoleh ke belakang, kita akan berkata, Tuhan, ternyata Engkau sudah tahu apa yang terbaik sejak awal. Karena itu, jangan berhenti percaya. Teruslah melangkah bersama Tuhan. Ia melihat apa yang tidak kita lihat. Ia mengetahui apa yang belum kita ketahui. Dan ia tidak pernah salah memimpin anak-anaknya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ampunilah kami ketika kami lebih mudah percaya pada ketakutan daripada kepada janji-Mu. Ajarlah kami untuk mempercayai-Mu dengan segenap hati dan tidak hanya mengandalkan pengertian kami sendiri. Kami menyerahkan setiap pergumulan, pekerjaan, usaha, keluarga, kesehatan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah setiap langkah kami. Ketika ada pintu yang tertutup, berikan kami iman untuk percaya bahwa Engkau sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Mampukan kami menjalani hari ini dengan hati yang tenang, karena kami tahu Engkau selalu memegang kendali atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang menunggu jawaban doa. Tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab Dia selalu mengetahui jalan yang terbaik. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.